Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin cerita lagi yang menarik buat kalian. Tapi sebelum masuk ke videonya, kalian jangan lupa dulu tombol subscribe di bawah ini, nyalain notifikasinya, dan jangan lupa kasih like juga untuk video ini. Oke, lanjut ke ceritanya. Yap, seperti yang di judul, aku pengen bikin cerita tentang rumah ini. Rumah yang sekarang lagi aku tempatin, yang sekarang aku bikin buat syuting ini. Yap, aku pengen cerita tentang rumah ini. Jadi rumah ini itu sebenarnya rumah lama, tapi kayak baru aku tempatin. Itu sekitar tahun 2019, jadi kayak baru 3-4 tahun lah ya sama sekarang. Jadi memutuskan untuk pindah ke rumah ini itu karena deket sama sekolah adik aku guys. Kayak mengikis jarak antara rumah dan sekolah biar tidak bangun terlalu pagi. Oke, jadi orang tua aku tuh kerja guys, jadi gimana ya, lebih sering di luar rumah gitu loh daripada di rumah. Dan sedangkan aku yang baru tinggal di sini, jadi sebelum aku jadi sebelum tahun 2019 ini kan aku sekolah SMA ya guys. Jadi SMK aku itu kayak berbentuk dorm, kayak asrama gitu, jadi aku nggak pulang ke rumah. Jadi ini kayak baru first gitu loh aku masuk ke rumah gitu. Nah, karena aku kayak baru tahu jarak antara rumah dan kampus doang nih, rumah kampus. Jadi semua hal kegiatan aku lakuin di rumah guys. Jadi ini rumah bener-bener saksi aku melakukan kegiatan apapun gitu. Nah, jadi ini tuh ceritanya sekitar kayak jam 8 malam, kayak belum malam-malam banget lah, sekitar jam 8 atau jam setengah 9 malam lah gitu. Aku lagi nonton sinetron. Ini tahun 2019 ya guys. Sinetron yang emang lagi hits banget tahun itu, yang ceritanya tentang berantem itu. Yap, aku denger suara nyanyian guys, kayak sinden, merdu banget gitu loh guys. Jadi ini bentrok nih antara suara berantem yang harusnya aku denger dari TV. Kenapa aku dengernya suara nyinden, nyanyian merdu yang bagus itu? Suara siapa itu guys, ya kan? Nah, ini bakal ada cerita di ini bakal ada plot twist ya guys. Ceritanya tuh bakal berlanjut ke nextnya, tapi mungkin aku nggak diceritain di sini dulu karena ini aku mau ceritain tentang rumahku. Yap, intinya dia mengikuti aku sampai ke rumah ini. Dan di day one itu, di day itu yang aku rasain ya, yang di day one aku sama orang tua aku tuh kayak tinggal satu kamar pertama, karena kamar aku tuh belum diberesin waktu itu. Day one aku, orang tua aku, dan adik aku tinggal bareng-bareng satu kamar, yaitu kamar yang sekarang orang tua aku tempatin. Yap, persis banget di sebelah sini. Jadi ini ruang tamu dan ruang TV. Yang aku denger suara nyanyian merdu itu di ruang TV guys. Jadi ya melewati lah ya. Jadi ruang TV, di depannya kamar mamaku. Nah, ini tuh kejadiannya kayak mamaku tuh udah tidur, tapi bapakku tuh kayak apa ya guys, keluar kamar pengen minum. Kayak nggak ada seberapa menit sih minum tuh, kayak cuman ngambil minum, nggak ada 5 menit kan. Tapi tuh kamar kayak kekunci guys, kekunci. Tapi mamaku udah tidur, jadi kayak emang itu kekunci. Nggak tahu kekunci siapa yang kunci, tapi emang segala dari tempat yang menghuni rumah ini emang sosoknya ada di kamar orang tua aku guys. Ya di kamar aku ada, tapi itu yang tadi tuh guys. Nah, itu bakal yang aku bilang bakal plot twist di cerita yang lain. Nah, jadi kalau kita duduk di ruang TV, duduk di sofa ruang TV, kita fokus sama TV depan, itu tuh pasti ada orang, kayak ada orang yang lewat gitu loh guys. Kayak dari dapur ke kamar, atau dari dapur ke sini, atau dari dapur kemana gitu.
Jadi kalau kita lagi fokus dia kayak lewat-lewat gitu. Tapi kalau kita lagi emang bener tengokin, itu nggak ada yang lewat. Tapi siapa sih yang lewat? Karena di rumah cuma ada aku doang. Adik aku tuh kayak sekolahnya tuh sampai siang sampai sore gitu loh guys. Jadi ya emang lebih banyak aku sih yang di rumah. Nah, ini aku juga rada sedikit bingung, tapi yang aku lihat sosoknya, ini aku bahas sosoknya ya guys. Sosoknya itu kayak laki-laki gitu. Aku nggak tahu sih guys, ini boleh diceritain gak ya? Kurusnya tuh kayak apa ya? Sosoknya tuh kayak kurus gitu deh pokoknya. Dia tuh tempatnya di belakang pintu kamar, jadi duduk di situ, kurus, jadi cuma duduk doang di samping tempat tidur di belakang pintu. Terus kayak agak botak gitu, tapi ada rambutnya sedikit gitu loh guys. Sosoknya laki-laki, jadi ya kayak gitu. Tapi dia nggak, kalau aku lihat dia gitu di tempat itu, dia nggak diri, jadi kayak yang gelesok di situ. Ngerti bahasa gelesok nggak guys? Kayak gelesok aja gitu di lantai. Ya pokoknya sosoknya itu. Nah, ini tuh udah kayak sering banget munculin dia aku gitu guys. Karena mungkin dia tahu kalau aku bisa lihat dia, jadi dia memunculkan dia di depan aku. Terus dapur. Ya, dapur itu sebenarnya dapur nggak ada guys, yang aku lihat sih nggak ada. Tapi ya dia juga sosoknya, ngerti nggak guys, yang aku bilang suka pergi dari dapur ke kamar, dapur ke sini. Itu dia lagi yang jalan-jalan itu guys. Jadi kalau aku lagi nyuci piring di wastafel tuh, aku selalu madep belakang gitu loh guys. Kayak ada yang di belakang nih, ada yang di belakang gitu. Terus yang di kamar mandi, sebenarnya kamar mandi emang tempat setan sih guys. Tapi ini kalau kita lagi di kamar mandi gitu, ya yang nggak ada apa-apa gitu. Cuman kalau kita lagi duduk, lagi apa, kadang suka kedengeran kayak suara daman. Bahkan waktu aku tinggal pulang kampung sama keluarga, itu kan kayak ada tetangga yang jagain rumah gitu kan guys. Itu suka denger suara orang mandi di kamar mandi, atau kayak air nyala sendiri kayak gitu. Itu kayak udah biasa, emang kayak gitu kan. Terus di kamar mandi tuh gimana ya, aku nggak bisa lebih detail lagi sih guys sosoknya kayak apa, karena aku nggak pernah lihat dia secara langsung. Tapi kalau di samping kamar mandi, jadi di luar itu emang ada kayak cewek agak kayak kunti gitu, tapi dia kayak bawa anak kecil gitu guys. Jadi aku nggak tahu emang kehidupan makhluk itu tuh kayak ada siang ada malamnya juga kali kayak kita ya. Jadi aku tuh suka keluar malam kayak ke warung gitu, bukan kayak keluar malam jalan-jalan gitu, bukan, ke warung gitu. Aku kan suka lewat pintu belakang, jadi aku ngelewatin samping kamar mandi itu kan guys. Nah situ tuh ada sosok perempuan kayak bawa anak gitu. Jadi samping kamar mandi itu kayak ada lahan kosong gitu, belakang gudang. Nah kalau sosok yang di gudang nih sebenarnya beda rumah guys sama rumahku. Kayak bukan gak beda rumah juga sih, kayak beda pintu lah. Jadi dia di sebelahnya. Gudang itu kayak ada anak kecil cowok, itu di deket pintu juga, tapi nggak deket-deket banget, kayak mungkin di tengah-tengah gudang kali ya. Cuman di situ karena gudang aku ada kayak rice cooker, jadi dia duduknya di samping rice cooker itu loh guys. Jadi aku suka lihatnya kayak di samping rice cooker kayak gitu. Cuman aku nggak tahu lebih detailnya tempatnya tuh di mana, apa dia jalan-jalan, apa dia menempat duduknya di situ gitu. Karandi udah, dapur udah, dia ruang ini. Yap, ruang ini.
Sementara sih aku gak pernah kenapa-napa sama ruangan ini. Jadi ini termasuk ruangan yang paling aman buat aku kayak acara syuting, kayak ya acara-acara kayak gitu. Ruangan ini ruangan paling aman menurutku. Tapi semenjak aku pulang kampung kemarin, ruangan ini agak berbeda. Aku nggak tahu dari mana dia hadir, tapi aku bakal ngasih tahu kalau dia tepat di situ. Di situ. Ya, di situ. Lagi liatin aku syuting. Gitu guys. Terus apa lagi ya? Aku kayaknya udah ngasih tahu kan kalian tempat-tempat yang mana aja. Mungkin aku bakal next lagi ngasih tahu kerjaannya mereka ngapain aja. Mungkin di next di video selanjutnya, kedua atau ketiga, atau nanti aku bakal ceritain yang nyanyi itu. Oh ya, aku mau cerita nyanyi itu, plot twistnya. Oke, cerita tentang rumah sampai sini dulu aja. Dia udah ngeliatin aku guys. Sini aja. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. See you. Bye-bye.